Oke, kali ini aku mau menceritakan seseorang yang nggak bisa berenang, nggak pernah berenang di kolam renang, tapi dijadikan perwakilan negaranya untuk bertanding di Olimpiade Sydney tahun 2000. Nah, nama orangnya adalah Eric Musombani. Nah, Eric Musombani Malonga adalah seorang pria berasal dari sebuah negara kecil di Afrika Tengah, yaitu negara kepulauan Guinea Khatulistiwa. Nah, dari kecil Eric itu suka banget main air, mau di sungai atau di danau yang cetek, oke, yang cetek. Dan tentunya ini sungai ataupun danau yang ada di dekat rumahnya dan renangnya ya sebatas main sama teman-temannya. Dan di usianya yang ke-22 tahun, tepatnya di tahun 2000, Guinea Khatulistiwa ini mendapatkan undangan dari panitia Olimpiade Sydney tahun 2000 untuk ikutan lomba renang gaya bebas jarak 100 meter. Nah, satu info buat bol-bol yang belum tahu, jadi panitia Olimpiade itu punya satu program, jadi mereka ini bisa ngasih undangan spesial yang disebut dengan wildcard. Dan wildcard ini biasanya dikasih ke negara-negara yang berkembang yang masih belum punya banyak atlet, biar negara-negara yang berkembang juga bisa ngerasain gimana sih rasanya ikutan di lomba internasional. Dan undangan ini diberikan ke negara Guinea Khatulistiwa. Dan seketika mereka mendapat undangan itu, mereka langsung mulai mencari atlet-atlet yang bisa dikirim. Dan masalahnya mereka nggak punya atlet renang. Dan karena nggak ada, mereka akhirnya mulai mengumumkan di radio, ada nggak yang mau ikutan dan mau menjadi atlet renang. Dan kebetulan Eric yang waktu itu juga lagi mikir, aku enaknya ngapain? Dia nyobain daftar dan ternyata dia terpilih. Nah, tapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah Eric ini dia itu nggak pernah belajar renang. Jadi benar-benar sebatas anak-anak yang bisa gerak di dalam air gitu. Tapi dia ini tiba-tiba menjadi timnas negaranya untuk Olimpiade renang. Jadi bayangkan betapa mengagetkannya buat Eric Musombani ini. Dan sebenarnya jangankan renang, Eric ini nggak pernah renang di kolam renang yang resmi digunakan sebagai lomba renang gitu. Jadi dia itu benar-benar cuman pernah main air dan bisa gerak di air, tapi nggak tahu caranya renang, nggak tahu gimana gaya yang benar. Dia itu sama sekali nggak pernah. Dan mungkin ada bol-bol yang bakal tanya, loh mas, tapi Eric sebelum ikutan lomba kan pastinya dia juga melatih dirinya ataupun mempersiapkan diri atau betul. Dia memang mempersiapkan diri dengan cara renang di kolam renang yang ada di sebuah hotel yang panjangnya cuma 12 meter. Jadi ya bisa dibilang bukan kolam renang yang benar-benar bisa menunjukkan rasanya renang di kolam renang Olimpiade. Karena kolam renang di Olimpiade itu panjangnya 50 meter. Bayangkan kamu biasanya latihan 12 meter, tiba-tiba ke tempat lomba 50 meter, 4 kali lipat lebih panjang, bahkan lebih dari itu. Tentunya itu merupakan tekanan besar dan kamu 100 meter, berarti harus ke sana dan balik lagi. Dan kamu nggak tahu gimana cara renang. Dan yang lebih mengagetkan, mungkin bol-bol mikir, oke, Ericnya mungkin atlet yang kayak gini, tapi ada pelatihnya. Enggak, Rek. Pelatihnya Eric pun bukan seorang pelatih profesional, melainkan seorang nelayan yang pinter renang. Ya sebatas tahu renang dan lumayan bisa gerak di dalam air. Jadi mau pelatihnya, mau atletnya, dua-duanya sebenarnya nggak tahu gimana cara renang dan nggak punya strategi untuk bisa menang di Olimpiade. Dan sebenarnya Eric cuma diberikan waktu 8 bulan untuk mempersiapkan dirinya sebelum ikutan lomba di Olimpiade. Dan setiap minggunya Eric itu latihan 3 kali setiap jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan di sela-sela latihannya, kadang itu dia suka latihan di sungai-sungai yang berbahaya untuk menambah endurance dan juga strength-nya. Latihan kayak gini bukannya nggak berguna, tapi ya kurang tepat aja ya toh. Karena renangnya di kolam renang, bukan di perairan yang kayak sungai ataupun di danau. Dan satu hal yang perlu kita tahu, sungai yang ada di Guinea Khatulistiwa itu masih banyak buayanya. Jadi bukan buaya darat, buaya beneran. Jadi sebenarnya beneran mempertaruhkan nyawanya. Mungkin aku yang nyampaikan cerita ataupun bol-bol yang mendengarkan cerita mungkin ngerasa ini kayak lucu dan menarik. Tapi sebenarnya Eric benar-benar mempersiapkan dirinya dengan mempertaruhkan nyawanya. Nah, pokoknya persiapannya kayak gitu dan akhirnya datang juga hari hanya. Nah, di hari lomba sebenarnya Eric ini bahkan tidak punya baju ataupun celana ataupun kacamata renang. Jadi dia itu benar-benar nggak punya peralatan ataupun barang-barang yang seharusnya dimiliki oleh atlet renang. Dan karena saking nggak punyanya, akhirnya pelatih renang Afrika Selatan itu ngasih kacamata renang sama celana renang kepada Eric Musombani. Dan sesampainya di Sydney pun, karena dia nggak punya tim latihan, dia itu sempat ikutan latihan bentar sama tim Amerika Serikat. Nah, singkat cerita sampailah di tanggal 19 September tahun 2000, di mana Eric benar-benar melakukan pertandingannya. Eric udah bersiap
diblok untuk lompat. Ya seperti yang kita tahu kalau mau renang kan ada posenya ya toh. Nah, dia udah bersiap di situ dan di sampingnya ada 2 perenang dari negara lain. Namanya Karim Bare dari Nigeria dan satu lagi bernama Farkhod Oripov dari Tajikistan. Nah, tapi keduanya ini didiskualifikasi karena ketahuan nyuri start, alias mereka itu lompatnya lebih awal dibandingkan startnya. Sehingga Erik ini menjadi satu-satunya orang yang berenang di perenangan itu. Sehingga Erik meskipun dia pelan, dia ini yang penting balik, dia bakal juara 1. Yang penting dia nggak nyerah, dia itu bakal masih juara 1 di tahap itu. Dan yang menarik, 50 meter pertama Erik itu renangnya masih lumayan kencang dan gayanya itu masih kayak masih kayak ada atletnya gitu. Tapi di 50 meter kedua alias di perjalanan pulang, kecepatannya ini udah bener-bener turun, udah bener-bener kelihatan capek, bisa dibilang udah deket dengan kata menyerah. Dan bahkan saking capeknya Erik itu hampir berhenti di tengah kolam karena saking capeknya. Bayangkan renang 100 meter. Oke, aku polo-polo ataupun kita yang ada di sini, coba kita renang 100 meter tanpa istirahat. Kuat nggak? Mungkin kita bisa, tapi pasti coba po. Ya toh, dan ini sebenarnya nggak terlalu beda sama Erik. Tapi ini yang membuat cerita kali ini sedikit berbeda. Di saat Erik mau nyerah dan 2 pemain lain udah kena diskualifikasi, semua penonton yang ada di situ nyorakin dan juga memberi semangat kepada Erik biar Erik bisa menyelesaikan pertandingan itu. Dan jujur, meskipun Erik itu masih berantakan renangnya, dia pun bisa mendengar kalau orang-orang yang datang di situ semua mendukung dirinya. Sehingga meskipun udah capek, lelah, dan nggak bisa melanjutkan lagi, Erik coba memaksakan dirinya untuk menyelesaikan pertandingan itu. Berkat dukungan dari orang-orang yang ada di tempat itu, Erik berhasil menyentuh dinding finish. Meskipun catatan waktu Erik adalah 1 menit 52 detik dan dia berada di posisi ke-71 dari sekian banyak finisher, semua penonton di tribun itu berdiri dan juga tepuk tangan untuk nyorakin Erik. Dan seperti yang kita bisa bayangkan, semua penonton juga tahu kalau Erik ini mungkin datang dari kondisi yang berbeda dibandingkan dengan atlet-atlet lain. Jadi meskipun pertandingan renang yang kali ini bisa dibilang merupakan pertandingan yang paling membosankan, namun ini merupakan pertandingan yang paling menghangatkan dan juga pertandingan yang paling berkesan. Dan pada akhirnya Erik itu memang tidak memenangkan Olimpiade. Jadi dia itu tadi menang di tahap kayak seleksi gitu. Jadi masih 3 orang yang menang naik. Nah, masih di batas itu, bukan di pertandingan final gitu. Dan meskipun Erik tidak berhasil mendapatkan piagam ataupun membawa 1 medali, dia dianggap sebagai pahlawan nasional di negaranya dan dia dijadikan pelatih renang dengan tujuan agar generasi-generasi berikutnya bisa mendapatkan pelatihan yang jauh lebih profesional dan berharap ada bibit-bibit lain yang bisa memenangkan medali di Olimpiade berikutnya. Nah, sebenarnya cerita kali ini sampai di sini. Semua orang tahu Erik bukan seseorang yang sangat hebat dalam berenang, bahkan kita juga tahu, bahkan mungkin di antara polo-polo yang pernah les renang, renangnya lebih bagus ataupun lebih cepat dibandingkan Erik. Tapi yang pasti, orang-orang yang menonton pertandingan itu di hari itu semua tahu kalau Erik memberikan yang terbaik. Meskipun dia bukan perenang yang tercepat, tapi Erik merupakan salah satu orang yang berhasil merebut jutaan hati penonton. Dan mungkin ini sama halnya buat kita semua. Meskipun kita bukan yang terbaik, kalau kita memberikan yang terbaik, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat usaha dari kerja keras kita dan siapa tahu kita didukung dan siapa tahu kita juga mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dan dengan ini aku pengen bilang ke polo-polo, kalau misalnya polo-polo sekarang ada sebuah rintangan, jangan nyerah rek. Berikan yang terbaik, siapa tahu ini bisa menyentuh hati seseorang dan polo-polo diberikan kesempatan yang lebih baik. Yap, cerita kali ini sampai di sini.